Baik, saya lanjutkan di video kedua kali ini, em, yang mana kali ini kayak kita akan membahas tentang pendekatan-pendekatan motivasi, gitu. Jadi motivasi itu dia bisa apa? Pendekatan ketika kita ingin melakukan sebuah motivasi itu di dalam, terutama ini konteksnya dalam organisasi ya. Pendekatannya kurang lebihnya ada tiga. Yang mana yang pertama adalah pendekatan yang sifatnya tradisional, yang kemudian yang kedua pendekatannya pendekatan human relation atau pendekatan hubungan manusia. Kemudian yang ketiga pendekatannya pendekatan sumber daya manusia. Jadi yang pertama tradisional, yang kedua adalah hubungan manusia, yang ketiga adalah sumber daya manusia. Kita bedah satu-satu. Yang pertama pada pendekatan yang tradisional. Jadi gini, pendekatan tradisional ini kurang lebihnya bisa kita baca sebagai bahwa motivasi seorang pekerja atau seorang anggota di dalam sebuah organisasi itu dipandang dari sudut pemenuhan fisiknya saja. Yang maksudnya pemenuhan fisik itu adalah bahwa motivasi seseorang itu bisa diukur atau bisa didekati atau bisa dipenuhi lewat pemenuhan fisik, yang mana dalam konteks ini berupa gaji, bisa juga berupa upah, atau bisa juga berupa imbalan. Nah, eh, logika dasarnya dari pendekatan motivasi yang tradisional ini adalah bahwa ya ketika kita ingin merekayasa perilaku seseorang, ketika kita ingin mendorong seseorang, ketika kita ingin memberi sebuah eh, dorongan kepada orang, yang menjadi alatnya atau yang menjadi pendekatannya adalah lewat pendekatan ini, gaji atau pendekatan upah atau pendekatan imbalan. Karena ya pasti semua orang mungkin kebanyakan orang, tidak semua orang tapi kebanyakan orang pasti dia ketika berpikir praktis dan dia hanya berpikir untuk pemenuhan fisiknya, dia pasti akan cenderung mau untuk melakukan gitu. Meskipun tidak semua orang mau. Nah, makanya nanti kita bahas selanjutnya. Jadi frameworknya atau logika dasarnya pendekatan motivasi yang tradisional ini adalah ya kalau kita kalau kita ingin memotivasi anggota kita, atau kalau kita ingin memotivasi bawahan kita misalkan di dalam sebuah sistem kerja, ya pakai uang, ya pakai gaji atau pakai imbalan. Karena itu apa namanya, ya itu kebutuhan dasar mendasar manusia. Tapi ini memang eh, pendekatan yang saya kira pendekatan yang cukup purba gitu. Maksudnya purba itu pendekatan yang kuno, dan ini sangat apa ya, sangat sangat normatif gitu. Dan juga dia punya kelemahan bahwa dia cenderung mengabaikan motif-motif yang ada di luar gaji atau di luar imbalan atau upah gitu. Ini kan dasar banget seperti anak-anak gitu kan pendekatannya, bahwa kalau misalkan kamu mau melakukan ini nanti saya kasih uang gitu. Kalau kamu mau melakukan ini nanti saya kasih bonus. Nah, padahal kan tidak. Misalkan mungkin bagi beberapa pekerja, saya nggak butuh bonus, saya butuhnya waktu yang lebih luang misalkan. Nah, kan kayak gitu juga ada. Nah, makanya ada pendekatan lain gitu. Yang selanjutnya ini adalah pendekatan human relation. Nah, pendekatan human relation atau pendekatan hubungan manusia itu dia menyadari bahwa manusia itu tidak semuanya butuh gaji, butuh uang, atau butuh upah, atau butuh imbalan. Manusia punya kecenderungan untuk berinteraksi dengan manusia lain, yang mana itu bisa dimunculkan melalui pengakuan dan penghargaan. Jadi di dalam konteks pendekatan motivasi human relation ini, seorang pimpinan atau apa ya, ya kayak misalkan senior di dalam organisasi gitu kan, itu dia diharapkan mampu untuk memotivasi pekerja dengan apa, mengakui atau mengakomodasi kebutuhan sosial mereka, dan membuat mereka itu merasa berarti, membuat mereka itu merasa penting di dalam sebuah organisasi. Jadi ini lebih sifatnya kayak ke pemberian pengakuan, reward untuk kayak mungkin promosi. Jangan dibilang orang ketika mengejar promosi jabatan itu mengejar uangnya, belum tentu. Karena saya tahu betul ada beberapa orang yang memang ketika dia mengejar sebuah
promosi jabatan itu dia nggak ngejar uangnya sebenarnya, nggak butuh, dia butuh pengakuannya gitu. Jadi orang menjadi lebih respect kepada dia, orang menjadi lebih apa namanya ya lebih melihat dia, orang lebih melihat dia seriously gitu kan, nggak dianggap remeh gitu gitu. Jadi ada nuansa itunya. Nah kemudian yang selanjutnya ya pendekatan human resource. Pendekatan human resource ini atau pendekatan pengelolaan sumber daya. Pendekatan ini dia menyadari bahwa pendekatan nomor 1 dan 2 itu sebenarnya menomorduakan orangnya sendiri atau menomorduakan pekerjaannya sendiri, karena seolah-olah pekerjaannya itu tidak dikehendaki sama orang. Jadi mungkin bisa dipahami gini, logika pendekatan 1 dan 2, logika pendekatan tradisional dan human relation ini kayaknya seolah-olah orang itu nggak suka kerja. Jadi ketika kemudian kita ingin mendorong atau memberi dorongan, ingin memberi motif kepada orang supaya dia kerja, itu kemudian kita beri sesuatu gitu. Padahal nggak juga, karena pendekatan yang ketiga ini dia lebih meyakini bahwa kita perlu meyakinkan atau kita perlu beri dorongan bahwa pekerjaan atau ya profesi kita atau mungkin apa yang kita lakukan di sebuah organisasi, kalau misalkan kalian aktivis gitu ya, itu merupakan sebuah kesempatan atau peluang yang perlu diraih untuk mencapai kepuasan hidup. Jadi kata kuncinya itu. Jadi memunculkan jadi pendekatan yang terakhir ini, pendekatan sumber daya ini, dia berusaha untuk memunculkan kesadaran bagi anggota atau bagi seseorang dalam sebuah sistem kerja untuk apa? Untuk meraih capaian atau prestasi dalam pekerjaannya, yang mana itu integral dengan kepuasan hidupnya, yang itu selaras dengan tujuan hidupnya. Kurang lebihnya itu. Jadi ini pendekatan-pendekatannya. Kalau yang pertama lebih kayak kekanak-kanakan gitu kan. Kalau kamu ingin melakukan sesuatu, maka saya kasih uang. Kalau ini ya saya, kalau ketika kamu melakukan sesuatu ya saya apresiasi, saya kasih pujian, saya kasih promosi. Sementara yang ketiga ini dia lebih menekankan pada ya mungkin kalau bisa dibilang work life balance gitu, atau apa ya keseimbangan atau kesadaran penuh bahwa pekerjaan itu juga merupakan bagian yang enggak terpisahkan dari sebuah apa namanya dari sebuah proses perjalanan kehidupan gitu kurang lebihnya. Oke, mungkin saya cukupkan dulu, saya lanjutkan di video selanjutnya. Thank you.